Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya yaitu Pando Gusti Putra dari Prodi D4 Teknik Listrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Dynamic Voltage Restorer atau bisa disebut juga dengan DVR. Nah, DVR ini fungsinya apa dan prinsip kerjanya seperti apa? Maka saya akan jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Latar belakang. Nah, latar belakang dari topik yang akan saya bawakan yaitu pertama, kualitas daya listrik itu sangat penting dalam skala industri modern. Saya pikir bukan hanya di skala industri juga ya, mungkin skala rumah tangga juga sangat penting. Dikarenakan kualitas daya listrik itu harus benar-benar stabil jika ingin digunakan untuk meminimalisir kerugian-kerugian ataupun maupun malfungsi dari alat yang disuplai oleh sumber listrik tersebut. Nah, kedua yaitu gangguan seperti voltage shock dan voltage swell. Nah, apa itu voltage shock dan voltage swell? Maka saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu dibutuhkan solusi cepat, yaitu diciptakannya sebuah DVR. Nah, DVR ini adalah sebuah perangkat kompensasi tegangan seperti itu. Kemudian untuk pengertian. Nah, pengertian ini sebenarnya dapat saya simpulkan menjadi 3 poin. Yaitu yang pertama, perangkat ini berbasis voltage source inverter atau VSI. Nah, kemudian dipasang seri dengan jaringan sebuah listrik. Kemudian yang ketiga yaitu menyuntikkan tegangan kompensasi agar tegangan di beban itu tetap stabil. Nah, cara perangkaiannya yaitu seperti terlihat pada sebuah gambar. Sebenarnya ini adalah dirangkai menggunakan rangkaian seri. Nah, pertama itu ini adalah suplai dari jaringan, misalnya jaringan PLN. Nah, kemudian DVR ini berada pada di bagian tengah antara beban dan juga sumber. Nah, untuk rangkaian sendiri yaitu adalah seri. Nah, kemudian untuk energi storage-nya itu membutuhkan biasanya yaitu sebuah baterai yang digunakan untuk menyuntikkan sebuah tegangan atau bisa dibilang untuk mengoreksi tegangan shock maupun tegangan swell itu sendiri. Nah, untuk ilustrasinya dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri berikut yaitu desealing baterai. Nah, kemudian VSI inverter, soalnya baterai itu kan DC. Kemudian dikonvert menjadi AC, kemudian menjadi virtual LC yang kemudian yaitu mengoreksi bentuk sinusoidal yang tidak mungkin kurang rapi atau mungkin kurang sempurna seperti itu. Nah, prinsip kerjanya yaitu sensor mendeteksi tegangan sumber, yaitu sumber dari PLN. Nah, kemudian kontrol ini membandingkan dengan tegangan referensinya. Jika ada gangguan, inverter akan menghasilkan tegangan injeksi yang sama dengan yaitu tegangan referensi dikurangi tegangan sumber. Nah, injeksi transformer ini memasukkan tegangan injeksi seri ini ke beban agar beban itu tetap stabil. Nah, seperti itu. Untuk diagram bloknya sendiri yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah sebelah kanan ini, yaitu pertama sensor, kemudian sensor itu terdapat controller yang kemudian lanjut ke VSI, kemudian lanjut ke bagian filter, kemudian transformer dan langsung menyuntik ke tegangan yang menuju ke beban seperti itu. Sedangkan untuk fungsi DVR secara garis besar yaitu mengatasi voltage shock, yang kedua yaitu mengatasi voltage swell, yang ketiga yaitu mengurangi harmonik pada tegangan, kemudian yang keempat yaitu menyeimbangkan antar fase unbalance. Nah, ini biasanya terjadi di listrik 3 fase. Dikarenakan RST harus benar-benar seimbang. Jika salah satu fase tidak seimbang, maka terjadi sebuah gangguan pada suatu jaringan listrik tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melindungi peralatan sensitif dan meningkatkan keandalan sistem. Dikarenakan fenomena voltage shock dan voltage swell ini dapat merusak beberapa alat peralatan listrik, maka DVR tersebut ini perlu dipikirkan kembali untuk mungkin untuk bisa dipasang
dalam skala yang mungkin lebih kompleks agar mengamankan dari beban tersebut, seperti itu. Nah, voltage check. Nah, di sini terdapat sebuah gambaran sebuah gelombang sinus dari suatu tegangan. Di sini tegangannya 1 fase. Nah, untuk tegangan sinus yang normal itu seharusnya yang berwarna biru. Nah, dikarenakan ada sebuah voltage check, maka tegangannya gelombangnya tidak sampai benar-benar di angka 1. Nah, kemudian peran DVR ini sendirilah yang akan mengoreksi drop tegangan yang terjadi di sebuah sistem. Maka dia akan menyuntikkan sumber tegangan agar menjadi bentuk sinus seperti kembali normal seperti ini. Nah, untuk dampak-dampaknya itu bisa seperti ini: komputer restart, mesin berhenti, mungkin mesin seperti mesin conveyor atau mungkin motor seperti itu, dan kemudian itu kerusakan peralatan kontrol. Nah, untuk penyebabnya sendiri kok bisa drop seperti ini, yaitu hubung singkat. Nah, starting motor besar, beban berat mendadak. Nah, sehingga menimbulkan drop tegangan yang terjadi mungkin beberapa sekian detik. Nah, itu yang membahayakan dari tegangan drop seperti itu. Nah, kemudian ada check, kemudian yang selanjutnya itu voltage swell. Nah, berbeda dengan voltage check kan tegangan drop. Nah, untuk voltage swell ini tegangan yang melebihi. Mungkin bisa dilihat pada gambar ilustrasi. Untuk bentuk sinus normal, yaitu seperti pada gambar warna biru ini. Nah, terdapat sebuah error voltage swell. Nah, maka tegangan akan lebih tinggi. Tegangan itu jadi lebih tinggi. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan voltage swell. Nah, dengan adanya DVR, maka DVR ini diharapkan mampu untuk mengoreksi sebuah tegangan atau lonjakan tegangan yang tidak terkontrol seperti ini. Nah, biasanya penyebabnya itu ada beberapa hal, yaitu putusnya beban besar yang secara tiba-tiba. Sebagai contoh, mungkin di sebuah pabrik terdapat motor yang mungkin memiliki daya yang sangat besar, kemudian dimatikan secara mendadak. Nah, itu dapat menimbulkan sebuah fenomena voltage swell yang terjadi pada sistem kelistrikan. Nah, itu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dampaknya yaitu bentuk sinus tidak normal, yaitu terdapat lonjakan sebuah tegangan seperti itu. Nah, dampaknya apa? Yaitu kerusakan isolasi, dapat overheating. Nah, yang untuk lebih parahnya yaitu kerusakan peralatan elektronik tersebut. Kemudian untuk komponen. Nah, komponen penyusun DVR ini terdapat beberapa komponen penyusun. Untuk lebih realitanya, komponen penyusun alat DVR ini lebih kompleks, cuma saya akan menjelaskannya secara garis besar saja, yaitu yang pertama sensor tegangan atau sensor arus. Nah, ini untuk yang membaca sebuah sistem dari kelistrikan apakah terdapat error apa tidak. Kemudian yaitu controller. Kemudian DC link. DC link ini sebuah sumber yang siap untuk menyuntikkan tegangan ke sebuah sistem. Nah, biasanya itu berupa baterai maupun superkapasitor untuk memperbaiki bentuk sinus yang terjadi kesalahan tadi di dalam sebuah sistem. Kemudian voltage source inverter. Untuk baterai sendiri kan mungkin kalau baterai kan DC, kemudian mungkin ada inverter untuk merubah agar menjadi AC, kemudian bisa melakukan sebuah koreksi di sebuah sistem kelistrikan. Kemudian filter LC, injeksi transformer, dan proteksi bypass switch. Nah, keunggulan dari DVR ini ada 3 poin. Untuk yang pertama yaitu respon cepat milidetik. Nah, ini dikarenakan dibutuhkan respon yang sangat cepat. Jika respon tidak cepat, maka akan percuma memasang sebuah DVR. Dikarenakan respon sangat dibutuhkan, sehingga sebelum merusak alat, maka DVR harus benar-benar selalu
standby dan selalu mengawasi sebuah sistem kelistrikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melindungi beban sensitif. Yang ketiga yaitu perbaikan power quality yang signifikan. Nah, adapun keterbatasan dari penggunaan device tersebut. Yang pertama itu tidak mengatasi interupsi total listrik. Nah, ini kan perlu UPS atau sebuah genset. Tadi kan dikatakan bahwa di sebuah device itu diperlukan sebuah baterai. Nah, yaitu sebuah keterbatasan. Jadi dia itu membutuhkan supply sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua itu durasi kompensasi terbatas, tergantung dari energi deseling tersebut. Nah, tergantung dari kapasitas kapasitor yang digunakan maupun baterai seperti itu. Nah, kesimpulannya, device itu adalah sebuah solusi efektif untuk gangguan shock dan swell. Kemudian yang kedua itu menjamin kualitas daya dan melindungi sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan mungkin industri maupun skala rumah tangga juga sangat diprioritaskan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga yaitu perlu desain tepat sesuai kapasitas beban dan durasi gangguan. Jadi untuk mendesain sebuah DVR sangat diperlukan sebuah desain yang sangat matang untuk disesuaikan dengan sistem kelistrikan di industri maupun di skala rumah. Seperti itu. Terima kasih, penjelasan saya cukup sekian. Jika ada salah maupun kata yang kurang berkenan, saya mohon ucapkan minta maaf. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.